Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Hernida Kone, SE, MM. Perkenankan saya Doni Dewanto untuk mepresentasikan tugas tentang analisis pengelolaan aset daerah. Latar belakang, urgensi pengelolaan aset daerah. Barang milik daerah, BMD, merupakan sumber daya ekonomi strategis bagi pemerintah daerah. Pengelolaan yang akuntabel dan tepat sasaran sangat menentukan pencapaian opini kewajaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan berpotensi memaksimalkan pendapatan asli daerah, PAD. Namun, kendala seperti legalitas tanah yang belum tuntas, dokumen arsip yang hilang, serta risiko sengketa dengan pihak ketiga masih menjadi hambatan krusial dalam pengelolaan barang milik daerah. Tujuan analisis SWOT adalah untuk menentukan rumusan strategi, yakni menciptakan berbagai alternatif strategi perbaikan untuk menghasilkan tata kelola BMD yang transparan, aman, dan berdaya guna. Namun untuk menghasilkan rumusan strategis yang efektif dan efisien adalah dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang berada dalam organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud faktor internal adalah memetakan kekuatan fundamental perangkat daerah berupa sistem dan regulasi yang ada, sekaligus mengevaluasi kelemahan pada kapasitas SDM dan kepatuhan administratif OPD. Sedangkan faktor eksternal adalah menganalisis potensi pemanfaatan aset, PAD, dan dukungan instansi vertikal, serta memitigasi risiko penyusutan dan sengketa hukum berkelanjutan. Hasil dan pembahasan analisis lingkungan internal terbagi atas dua faktor yakni kekuatan, strengths, dan kelemahan, weaknesses. Kekuatan terdiri dari regulasi yang jelas, memiliki landasan hukum yang kuat dari pusat, UU, PP, Permendagri, maupun Perda setempat. Sistem terintegrasi, terdapat aplikasi SIMDA BMD, SIPD yang memfasilitasi pelaporan elektronik antar OPD. Kewenangan penuh, BPKAD bertindak sebagai pembantu pengelola barang dengan hak kontrol strategis. Sedangkan kelemahan atau weaknesses adalah yang pertama legalitas aset, masih banyak aset tanah dan bangunan milik daerah yang belum bersertifikat. Yang kedua kapasitas SDM, minimnya personel dengan kompetensi teknis penilaian aset, appraisal, dan pengelolaan aset. Dan yang ketiga ego sektoral, hambatan rekonsiliasi karena OPD kurang responsif melaporkan mutasi aset. Analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Indikator peluang atau opportunities yang pertama adalah dukungan vertikal, intervensi positif dari program Korsubgah KPK dan PTSL oleh BPN. Yang kedua kerjasama pihak ketiga, potensi skema sewa atau bangun guna serah, BGS, pada aset yang menganggur, idle. Yang ketiga adopsi teknologi, pemanfaatan GIS dan QR Code untuk keamanan dan pemetaan presisi. Sedangkan untuk indikator ancaman adalah sebagai berikut. Pertama sengketa lahan, gugatan dari pihak ketiga atau ahli waris terhadap aset Pemda. Kedua penyusutan ekstrim, kerusakan mesin dan kendaraan dinas akibat minimnya biaya pemeliharaan OPD. Ketiga perubahan kebijakan dari pusat yang seringkali memerlukan penyesuaian cepat di tingkat daerah. Dari faktor internal dan eksternal di atas, maka tergambar matriks strategi perbaikan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan kekuatan untuk mengejar peluang dengan cara mengoptimalkan sistem BMD terintegrasi untuk menarik investor dalam skema KSP aset. Gandeng Korsubgah KPK dan BPN untuk mempercepat target sertifikasi. Kemudian strategi yang kedua memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang dengan cara melakukan atau mengikutkan SDM dalam sertifikasi manajemen aset lembaga resmi. Ganti arsip manual ke penyimpanan digital, cloud, drive, bit.ly, untuk mencegah lenyapnya dokumen historis. Strategi perbaikan yang berikutnya adalah menggunakan kekuatan dengan meminimalkan ancaman yakni dengan mempertegas perda pengamanan aset. Jadikan data pada aplikasi sebagai bukti pertahanan awal di pengadilan dan saat terjadi sengketa. Dan strategi yang terakhir rencana defensif untuk mencegah kelemahan menjadi sasaran empuk ancaman yakni dengan lakukan pelatihan intensif dan bentuk tim Satgas Penertiban Aset bersama Kejaksaan, Satpol PP untuk mengamankan aset dari penguasaan ilegal. Kesimpulan analisis. Pertama terapkan strategi agresif, SO, pengelolaan aset tidak boleh pasif. BPKAD harus proaktif memanfaatkan teknologi pemetaan dan sistem informasi untuk mempromosikan aset idle ke sektor swasta demi mendongkrak PAD. Kedua, perbaikan manajerial internal, WT,
penertiban administrasi, penguatan kapasitas SDM pengelola barang, dan legalisasi sertifikat adalah prioritas utama untuk mencegah sengketa aset yang berlarut-larut. Dan yang ketiga, sinergitas kelembagaan mutlak hambatan ego sektoral dapat dipecahkan melalui kolaborasi vertikal. Dukungan dari KPK, BPN, dan Kejaksaan memberikan angin segar bagi eksekusi penertiban aset di lapangan. Rekomendasi tindak lanjut. Fokus anggaran yakni alokasikan anggaran spesifik dan proporsional setiap tahun untuk membiayai pengukuran dan pensertifikatan tanah ke BPN. Digitalisasi fisik, terapkan segera pelabelan asterisk QR Code dan pemetaan GIS agar lokasi, spesifikasi, dan kondisi fisik aset dapat dipantau real-time asterisk. Kepatuhan OPD, tegakkan sanksi tegas bagi OPD yang menelantarkan aset atau lalai memberikan laporan penyusutan inventarisnya secara periodik. Sekian materi presentasi tentang analisis pengelolaan aset daerah dengan menggunakan analisis SWOT. Atas perhatian Ibu Doktor dan teman-teman sekalian, akhir kata saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian materi presentasi yang saya bawakan. Terima kasih.